Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa ba'd. Ikhwani fillah, a'azzallahu wa iyyakum. Kita masuk pada pembahasan yang kedua, bab 2, Kitab At-Tahara wa Asrariha. Bab ini berbicara tentang masalah taharah, masalah bersuci dan rahasia-rahasianya. I'lam anna at-taharata laha 4 maratib. Ketahuilah bahwasannya taharah, bersuci itu ada 4 tingkatan. Ada 4 tingkatan. Al-ula, yang pertama, dan ini tingkatan yang paling rendah, tathhirud dhahir minal ahdath wal anjas wal fadalat. Membersihkan zahir, membersihkan bagian luar kita, tubuh kita, mensucikan bagian luar kita dari hadas. Hadas itu ada hadas kecil, ada hadas besar, dari najis dan dari kotoran. Ini tingkatan yang pertama, membersihkan zahir yang nampak dari kotoran, dari hadas, dari najis maupun kotoran. Wathaniya, tingkatan yang kedua yang lebih tinggi, tathhirul jawarih minadz dzunub wal atham. Menyucikan anggota tubuh dari dosa dan maksiat. Kalau tadi dari kotoran, dari najis, tingkatan yang lebih tinggi dari itu tidak hanya najis dan hadas, tapi juga dia bersihkan zahirnya dari segala bentuk kemaksiatan. Dia hindari anggota tubuhnya, dia hindarkan anggota tubuhnya dari perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tingkatan yang kedua. Tidak hanya membersihkan diri dari najis. Yang ketiga, tingkatan yang lebih tinggi lagi, tathhirul qalbi minal akhlaqil madhmuma war radha'il mamquta. Menyucikan hati dari akhlak yang tercela, dari keburukan-keburukan yang dimurkai oleh Allah. Ini lebih tinggi lagi. Maka dia tidak hanya menghindarkan tubuhnya dari perbuatan dosa, tapi juga dia menyucikan dalamnya, batinnya, yang tidak terlihat oleh orang. Dia bersihkan dari apa? Dia sucikan dari apa? Dari segala bentuk kotoran yang mengotori hatinya, dari segala bentuk hal-hal yang najis dalam tanda kutip, yakni keburukan-keburukan jiwa. Ini tingkatan yang ketiga. Yang keempat, puncaknya, tathhirus sir amma siwallahi ta'ala. Asir an-nafs awil qalb. Membersihkan atau menyucikan hati dari segala hal selain Allah. Semua yang semua selain Allah dia bersihkan, dia sucikan hatinya, sehingga di hatinya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadha huwal ghayatul quswa. Dan tingkatan keempat inilah puncak tertinggi dari at-taharah, dari perbuatan menyucikan, bersuci.
faman qawiyat basiratuhu samata ila hadzal matlub. Siapa yang punya basirah yang kuat, maka dia akan berupaya untuk menggapai sampai pada puncak tertinggi. Dia tidak hanya berfikir untuk menyucikan dari najis saja, tapi kemudian dia tingkatkan, membersihkan, menyucikan anggota tubuhnya dari perbuatan dosa. Kemudian dia tingkatkan lagi, mensucikan hatinya dari segala macam kotoran, sampai ditingkatkan dia keluarkan semua kecenderungan kecuali hanya Allah. Itu orang yang kuat basirahnya. Wa man amiyat basiratuhu lam yafham min maratib at-tahara illa al-martabatil ula. Illa martabatal ula. Orang yang buta basirahnya, maka dia tidak memahami tentang bersuci kecuali hanya tingkatan yang pertama. Seolah-olah yang namanya toharoh, bersuci dalam Islam itu hanya dari najis dan kotoran. Dia tidak berpikir dan tidak berusaha untuk mensucikan dirinya dari perbuatan dosa, mensucikan hatinya dari segala macam kotoran. Fatarahu, maka engkau melihat orang-orang seperti ini yang buta mata hatinya, yudayyi akthar zamanihi syarif fil mubalagha fil istinja wa ghasl thiyab. Dia habiskan sebagian besar waktu-waktunya hanya untuk berlebih-lebihan dalam beristinja. Istinja itu cebok, ya, cebok sampai 1 jam, setengah jam. Itu padahal hanya butuh beberapa menit, bukan menitan, ya. Belum mubalaghah, nang jedeng tak keluar-keluar. Wa ghasli thiyab, demikian pula ketika mencuci baju dari najis, berlebihan. Ada orang yang seperti ini, kalau soal membersihkan dari najis dia sangat teliti, bahkan terkesan berlebihan. Dhannan minhu, yang mana dia berprasangka, dan sebetulnya prasangkanya ini disebabkan oleh was-was wa qillatil ilm, dan sedikitnya ilmu, yang mana dia berprasangka bahwa yang dituntut dari kesucian itu hanya kesucian dari najis, sehingga dia bersihkan, dia habiskan waktu-waktunya memikirkan bagaimana bajunya bersih dari najis, tubuhnya bersih dari najis. Wajahlan, dan dia tidak mengerti bisairil mutaqaddimin alladzina kanu yastaghriquna az-zaman fi tathhiril qulub. Dia tidak mengerti bagaimana orang-orang terdahulu salafus saleh, mereka justru menghabiskan waktu untuk menyucikan hati. Wa yatasahaluna fi amri dhahir, dan mereka sangat bermudah-mudahan. Bermudah-mudahan bukan berarti meremehkan dalam perkara-perkara yang zahir. Sebagaimana diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu tabaraka wa ta'ala annahu tawadda min jarratin nasraniyah. Umar bin Khattab pernah berwudu dari jarrah, bejana atau kendi milik seorang wanita Nasrani. Dia berwudu dari situ. Wa kanu la yakaduna yaghsiluna aydiyahum min az-zahm. Mereka juga tidak terlalu sibuk membersihkan tangan dari umpamanya zahm, lemak. Wa yusalluna 'alal ard. Dulu orang-orang salat di tanah. Wa yamshuna hufatan. Sebagian mereka berjalan tanpa sandal. Wa yaktasiruna fil istijmar 'alal ahjar. Mereka juga bercebok istijmar dengan batu. Artinya hal-hal seperti itu mereka lakukan dan mereka tidak menganggap itu masalah. Tapi ketika hati mereka ada penyakit, mereka berdodok lama untuk membersihkan, beristighfar berlama-lama agar bagaimana kotoran ini keluar dari hatinya. Tapi kalau kotoran najis tidak perlu waktu lama mereka. Sekarang
Orang sibuk mengurus najis di badannya, najis di pakaiannya, tapi dia tidak pernah membersihkan najis yang ada di dalam jiwanya, kotoran yang ada di dalam jiwanya. Tidak pernah terfikir untuk mensucikan itu. Padahal sehari-hari jiwanya dipenuhi dengan kesombongan, keangkuhan. Wa qad intaha al-amr ila qaumin yusammuna ar-ru'unah nadhafah. Sampai pada tahap suatu kaum, di mana suatu kaum mereka menamakan ru'unah ini al-jahalatul mufritah. Ya, kalau bahasa kita dungu. Mereka menamakan kedunguan ini sebagai kebersihan. Jadi mereka sebetulnya melakukan perbuatan-perbuatan yang itu terhitung kebodohan yang sangat, kedunguan, tapi dianggap sebagai nadhafah, kebersihan. Yakni orang-orang seperti itu, Pak, yang sampai pakaiannya dicuci, sudah selesai dicuci lagi, sudah selesai dicuci lagi. Ketika ditanya, ente melakukan itu, ya biar bersih. Padahal itu bukan kebersihan, itu kedunguan ente. Cukup sekali selesai. Kalau sudah hilang najisnya berarti selesai. Diulang-ulang. Kalau soal najis dia perhatikan betul. Bahkan diulang-ulang cara membersihkannya. Berjam-jam duduk untuk membersihkan itu. Fatara aktsara zamanihim yamdi fi tazyin adh-dhawahir. Orang-orang seperti ini biasanya menghabiskan waktu untuk menghiasi bagian zahir mereka. Ya, terlihat bersih. Terus berjam-jam dia perhatikan itu. Wa bawatinuhum kharabun mahsyu bi khaba'ithil kibr. Namun terkadang bawatinuhum, batin mereka, yang ada di balik zahir mereka, kharabun, lapuk, rusak, mahsyuun bi khaba'ithil kibr, berlumut dengan kesombongan. Karena itu, Pak, yang selalu mendapat perhatiannya hanya zahirnya toh, dibersihkan, tapi dia lupa membersihkan batinnya. Sehingga apa? Terkadang ada orang tampak bersih, tampak bagus secara zahir, tapi dalamnya lumutan. Lumut dengan apa? Berbagai macam penyakit. Minal kibr, kesombongan. Wal ujub, kebanggaan, ujub, bangga diri. Wal jahal, kebodohan. Kelihatan, wah, tapi kosong ininya, Pak. Tidak ada ilmu syar'inya. Hatinya kosong dari Quran, hatinya kosong dari sunnah. Wal riya, dalamnya penuh dengan pamer, riya. Wan nifaq, dan kemunafikan. Walau ra'au muqtasiran fil istijmar al-hajar aw hafiyan yamshi 'ala al-ard aw man yusalli 'alayha min ghairi ha'il aw mutawaddi'an min aniyatin ajuz la ankaru 'alayhi ashadd al-inkar wa laqabuhu bil qadar wastankafu min mu'akalatihi. Orang-orang seperti ini yang sudah berlebihan dalam membersihkan zahirnya, kalau seandainya mereka melihat ada orang cebok, ya cebok apa? Istijmar. Apa? Iya, enggak, bahasa cebok maksud saya diperhalus. Bersucilah, bersuci. Kalau melihat orang bersuci setelah buang air kecil dengan istijmar, dengan hajar, dengan batu, atau ada orang jalan umpamanya di atas lantai, di atas tanah tanpa memakai sandal, atau orang yang sholat di atas tanah tanpa ada hail, tanpa ada penghalangnya, atau ada orang berwudu dari tempatnya orang yang sudah tua atau wanita atau milik orang Nasrani. Orang-orang seperti ini yang berlebihan ini akan mengingkari, ya, ente kotor, najis itu, padahal najis. Tapi kesombongan dia tidak dia ingkari. Riya, nifaq, tidak pernah dia ingkari, dia lupa. Walaqabuhu bil qadar, bahkan dia menuduh orang-orang itu dengan kotor. Wastankafu min mu'akalatih, bahkan dia tidak mau makan dengan mereka.
fanzur kaifa ja'alul badhaba allati hiya minal iman qadara. Maka lihatlah bagaimana orang-orang ini menjadikan kesederhanaan itu merupakan bagian dari iman sebagai sesuatu hal yang kotor, sedangkan kedunguan dianggap sebagai kebersihan. Wasayyarul munkar ma'rufa wal ma'ruf munkara. Mereka telah menjadikan yang mungkar itu ma'ruf, yang ma'ruf yang baik menjadi mungkar. Lakin man qasada bihadhihi at-tahara an-nadhafah wa lam yusrif fil ma' ولم يعتقد أن استعمال الماء الكثير أصل الدين فليس ذلك بمنكر بل هو فعل أحسن. Akan tetapi siapa yang bersuci tujuannya untuk membersihkan, dan ketika dia bersuci dia menggunakan air tidak berlebihan dan tidak meyakini bahwa penggunaan air yang banyak itu merupakan prinsip agama, maka ini bukanlah hal yang mungkar. Akan tetapi bahkan itu termasuk perbuatan yang baik. Artinya apa, ikhwani fillah? Di sini ya, Syekh ingin mengingatkan kita bahwa ketika kita berbicara tentang taharah, tentang kesucian, maka jangan berhenti pada taharah dari najis, dari kotoran. Tapi ingat, taharah itu tidak hanya dari kotoran, dari benda-benda najis. Ada hal yang lebih penting, yang lebih perlu untuk kita bersihkan. Apa itu? Jasmani kita. Dari apa? Dari dosa. Dan ada yang lebih penting dari itu, kita bersihkan hati kita dari segala macam penyakit. Maka kita lihat orang sampai terkadang berlama-lama dalam bersuci, tapi jarang kemudian dia duduk berlama-lama merenungkan tentang penyakit-penyakit dirinya, bagaimana mensucikan dirinya, sehingga terlihat bahwa taharah itu seperti seolah-olah hanya bagian fisik saja atau dari benda-benda najis saja. Ini 4 tingkatan yang disebutkan, yang dari kitab aslinya Ihya Ulumuddin, kemudian dinukil oleh Ibnul Jauzi, kemudian dinukil oleh Al-Imam Ibnu Qudamah. Ya, fahami 4 tingkatan ini. Bersuci dari apa? Dari najis dan hadas, tingkatan yang pertama. Yang kedua, bersuci dari perbuatan dosa, mensucikan zahir kita dari perbuatan dosa. Jangan sampai kita gunakan anggota tubuh kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah, atau kita menempelkan dosa-dosa di tubuh kita, menunjukkan, menampakkan perbuatan-perbuatan dosa yang terlihat. Yang ketiga, sucikan diri kita sucikan hati kita, batin kita dari segala macam kotoran. Karena semua ini penyakit batin, Mbak. Ya, disebutkan di sini semuanya penyakit batin, dari mulai al-kibr. Kibr itu penyakit dalam, penyakit batin, yang terlihat nanti dalam sikap. Tapi kalau batinnya tidak ada penyakit kibr, sikapnya tidak akan menunjukkan perbuatan kibr. Apa makna kibr? Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia, merendahkan manusia. Dia tahu ini benar, dia tolak. Karena yang menyampaikan siapa? Yang menyampaikan usianya mungkin lebih mudah, yang menyampaikan derajatnya lebih rendah dibanding dia, yang menyampaikan bukan orang terpandang, dia tolak padahal dia tahu itu benar. Maka orang tersebut adalah orang yang sombong. Batarul haq wa ghamtun nas. Ghamtun nas, merendahkan manusia, melihat manusia dengan kacamata merendahkan, dengan menghinakan. Demikian pula ujub, dan demikian pula al-jahlu. Al-jahl itu penyakit. Jahal yang dimaksud di sini adalah jahal, bodoh terhadap urusan agamanya, bodoh terhadap syariatnya,
Tidak mengerti dia tentang apa-apa. Kebodohan itu gak terlihat, sumbernya di dalam. Ya. Orang kalau dia tidak berbuat, berperilaku, orang tidak bisa membedakan ini orang bodoh atau orang pintar. Tapi dengan perilakunya, dengan ucapannya, kemudian baru bisa terlihat. Wan riya wan nifaq. Kemudian kata Syekh, riya itu pamer, ya, pamer amal soleh, pamer amal soleh. Dan ini salah satu penyakit yang juga dikhawatirkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan di hadapan para sahabat-sahabatnya, ya, manusia-manusia terbaik, generasi terbaik. Rasulullah mengkhawatirkan mereka apa? Riya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Yang paling aku khawatirkan atas kalian itu syirik kecil. Apa syirik kecil itu? Riya. Beramal ingin dilihat, orang ingin mendengar, orang ingin melihat. Hadza khatar ya akhwat. Dan riya ini penyakit hati, sehingga tidak boleh manusia siapapun menilai orang riya. Tidak boleh, Pak. Hatta ada orang terang-terangan beramal, tidak boleh kita katakan oh dia riya. Riya itu niat untuk mencari pujian. Niat itu tidak ada yang tahu. Bisa jadi orang terang-terangan niatnya karena Allah, tapi itu penyakit yang paling berbahaya dan paling dikhawatirkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena manusia semua itu senang dipuji. Kita orang ini senang dipuji. Itu pembawaan. Senang dipuji, senang unggul, ya. Semua manusia, kalau dia tidak kelola hatinya, dia tidak awas, dia tidak jeli melihat kotoran-kotoran, maka riya ini akan menguasai dirinya. Maka di sini jangan sampai kita ini kalau najis itu jeli, dan memang harus jeli, tapi jangan berlebihan. Membersihkan najis jangan berlebihan. Dan juga diingatkan oleh Syekh, yang tidak najis jangan dianggap najis. Dan itulah yang menimbulkan was-was dalam diri manusia. Mau sholat di rumahnya, dia tahu tidak ada orang, tidak ada najis, dia lihat tidak ada najis, tapi udah jangan-jangan ada tikus ngoyo nang gini, loh, jangan-jangan akhirat tuh jadi was-was. Maka di dalam Islam, dalam perkara najis, tidak boleh kita menganggap sesuatu itu najis sampai kita yakin memang itu ada najis. Tidak yakin, kembali kepada hukum asal, yaitu suci. Banyak orang menganggap hal yang gak najis jadi najis. Itu sangat jeli, teliti, tapi urusan hati tidak teliti dia. Maka nampak riyaknya, sum'ahnya, kibirnya, dan seterusnya. Kemudian kata Imam Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala, dan hendaknya untuk mengenal najis dan hadath itu hendaknya merujuk kepada buku-buku fikih, ya. Karena seperti yang saya sampaikan di awal, pembahasan Mukhtasar Minhajul Qasidin ini lebih pada pembahasan hati, tazkiyatun nufus. Maka nanti kalau dia bicara tentang bersuci, dia tidak mendetail dalam urusan bersuci, tapi justru nyentuh masalah hati. Seperti tadi, maratibut taharah. Nanti bicara masalah zakat, nanti apa sirnya, rahasia dari zakat itu apa? Apa kaitannya dengan kebersihan hati kita? Itu yang dibahas. Maka kata Syekh Al-Imam Ibnu Qudamah, kalau ingin secara detail mengetahui tentang najis, benda-benda najis, hal-hal yang terkait dengan hadas kecil maupun hadas besar, maka pembahasannya pada pembahasan fikih. Ya, dan insyaAllah ada kajian fikih kan di masjid ini. Fa innal maqsuda min hadzal kitab al-adab. Karena yang dimaksud atau tujuan dari kitab ini, Mukhtasar Minhajul Qasidin ini, adalah hal-hal yang terkait dengan adab. Kemudian adapun menghilangkan kotoran-kotoran, maka ada dua macam. Yang pertama, ada kotoran-kotoran yang dihilangkan, seperti kotoran yang ada di kepala, yajtami' fi ra'as min al-wasakh wa daran.
maka dianjurkan untuk dibersihkan dengan mandi bil ghasl wat tarjil. Yani kotoran di sini bukan najis. Jadi, dan ingat, sesuatu yang kotor belum tentu najis. Ya. Ludah ini kotor, menjijikkan, tapi tidak najis. Mukhat, ingus, itu kotor, tapi tidak najis. Ya. Maka yang dibersihkan selain benda-benda najis juga yang kotor. Sebentar, nanti kita lanjutkan. Biar sebentar, afwan. Nanti saya selesaikan sebentar. Kalladhi yajtami' fi ar-ra'si min al-wasakh wa darar. Seperti yang kotoran-kotoran yang ada di kepala, kemudian fayustahabbu tandhifuhu bil ghasl wa tarjil. Maka dianjurkan membersihkannya dengan disiram, mandi dan seterusnya. Wa tarjil, ya. Tarjil itu at-tamshid. Ya, diminyaki, disisiri. Wa tadhin, diminyaki li izalati sya'th. Termasuk juga untuk menghilangkan asy'ath. Sya'ath itu apa? Acak-acakan. Wa kadzalika ma yajtami' fil udhun wal anf min al wasakh yustahabbu izalatu. Demikian pula kotoran-kotoran yang ada di udhun, di telinga, di hidung, maka dianjurkan untuk dihilangkan. Nah, sebentar ya. Lanjutkan sebentar. Wa yustahabbu at-tasawwuq wal madmadha li izalati ma'al al-asnan wal lisan min al-qalah. Demikian pula dianjurkan, ini terkait dengan membersihkan secara zahir, dianjurkan membersihkan gigi dengan bersiwak, madmadha, berkumur, untuk menghilangkan kotoran yang ada di gusi dan gigi. Demikian pula wasakhul barajim, membersihkan jari jemari. Wad-daran alladhi yajtami' ala jami'il badan bi rashil araq. Naam. Ala kulli hal, ini berbicara tentang tetap seorang muslim itu dianjurkan selain membersihkan najis juga membersihkan kotoran. Ya, wallah alam. Fadhal. Ya. Jadi banyak orang yang sakit pakai pampers. Iya. Nah, pada saat dia sholat, kalau dia keluar kotoran, apa wajib batalkan sholatnya untuk supaya? Iya, itu orang yang dapat uzur. Jadi kalau orang marid kemudian dia susah untuk setiap kali keluar membersihkan, maka dia wajib sebelum ketika masuk waktu sholat, wajib dia bersihkan dirinya. Kalau dia pakai pampers, ganti pampers yang baru. Ya. Kemudian dia wajib berwudu. Setelah itu kalau masih ada yang keluar, maafu, diteruskan. Karena kalau dibatalkan lagi kesulitan. Ya. Itu termasuk ashabul adzar, orang-orang yang punya udzur. Orang-orang yang punya udzur. Kalau memang kesulitan untuk dibersihkan setiap kali keluar kotoran, maka di dalam fikih itu ada penyakit yang disebut salasul baul. Salasul baul itu orang kencing yang keluar lagi. Jadi setelah selesai keluar lagi, salas. Itu ada penyakit seperti itu. Yang jelas bukan was-was ya, tapi memang betul-betul kencingnya itu keluar. Karena ada orang yang merasa, ya, orang yang terkena penyakit salasul baul, kencing yang keluar, ya, sedikit-sedikit keluar kencingnya, maka kewajiban dia tadi. Jadi ketika masuk waktu sholat, dia bersihkan diri, ya, dia pasang penghalang agar kencingnya nanti kalau keluar tidak sampai kena celana luarnya. Dia pasang penghalang, dia bersihkan diri, dia berwudu, dia sholat. Kencingnya keluar terus. Nanti masuk sholat berikutnya, dia bersihkan lagi. Ya. Itu kalau orang sakit jantung. Iya. Airnya itu ya sebentar. Iya. Pokoknya kalau dia kencing itu keluar sendiri apa harus? Kita enggak tahu. Ini kan Iya. kalau dapat Betul. Intinya hakata,
Pokoknya orang-orang yang mungkin ada udzur dan dia kesulitan untuk mengganti ya pakaiannya atau apapun yang kemudian itu kalau sulit kalau diganti, maka hendaknya dia sholat sesuai dengan keadaannya, tapi diperhatikan bersucinya ketika sudah masuk waktu sholat ya. Usahakan seperti itu. Dan prinsipnya ujung-ujungnya kembali kepada prinsip la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka seseorang itu tidak diberi beban kecuali sesuai dengan kemampuan kita. Jadi kalau kita melakukan yang seharusnya tidak bisa, kita diperbolehkan melakukan yang kita mampu, sekalipun itu tidak ideal. Seperti terus bersuci demikian, sholat demikian. Kita sholat berdiri, ketika tidak mampu berdiri, duduk. Tidak mampu duduk, berbaring. Tidak mampu berbaring, tidak mampu menggerakkan tangan kita, isyarat. Tak mampu memberi isyarat selama akalnya masih al-aql, dengan semampunya bersuci pun demikian. Wallahu a'lam. Kemudian wala ba'sa bidukhulil hammam, dan tidak mengapa masuk ke hammam. Hammam ini atau harus tahu, hammam ini dulu istilah hammam ini untuk pemandian umum. Pemandian umum dalam pengertian apa? Yakni tempat-tempat yang di situ ada air hangat. Ya, ada air hangat. Itu disebut hammam. Kalau sekarang hammam itu ya toilet kita atau kamar mandi kita. Maka kalau kita membaca istilah hammam di dalam buku-buku fikih, itu artinya bukan kamar mandi yang ada di dalam rumah. Tapi hammam itu tempat pemandian untuk umum yang di situ ada air hangat. Orang biasanya masuk untuk mandi di situ. Bolehkah masuk di situ? Diperbolehkan. Ya. Wala ba'sa bidukhulil hammam. Ya, terlebih lagi rumah-rumah orang-orang dulu ya. Tahun berapa Hijriah ini kan Ibnu Qudamah tahun 700 800 Hijriah. Ya. 900 Hijriah itu kan masih tidak semua rumah ada di dalamnya ada kamar mandinya. Fa innahu ablagh fil izalah. Bahkan hammam itu terkadang mandi di hammam itu lebih membersihkan. Wa qad dakhalahu jama'atun min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu masuk ke hammam. Dulu di zaman Nabi ada hammam. Ya, akan tetapi bagi orang yang masuk hendaknya dia menjaga aurat. Hendaknya dia menjaga aurat sehingga tidak terlihat walamsuhu iyaha min nadhril ghairi ilaiha, dan sehingga dia tidak terlihat auratnya. Ini hammam-hammam dulu ya. Maka sekarang ada pemandian renang, kolam renang. Itu bukan hammam ya, itu pemandian umum. Maka masuk di dalamnya tergantung kondisi di dalamnya. Masuk di dalamnya tergantung kondisi di dalamnya. Dan tetap bagi orang yang berolahraga, jangan sampai dia menggunakan pakaian olahraga yang membuka aurat, hatta untuk renang. Hatta untuk renang. Jadi menutup aurat, tetap menutup aurat. Wa yanbaghi lid-dakhil ilaihi an yatadhakkar bi hararatihi harama. Bayangkan ya. Ini kajiannya ulama kalau selalu membahas hati sampai seperti ini. Ya, sampai dikatakan orang yang masuk ke hammam. Hammam itu tadi saya katakan itu air hangat ya. Ketika dia masuk di situ, hendaknya dia mengingat panasnya api neraka. Ya, sampai seperti itu. Fa inna fikratal mu'min la tazalu tajulu fi kulli syai' min umuri dunya. Fayadkur bihi umur al-akhirah. Karena pemikiran, karena fikrahnya orang mukmin itu biasanya kalau berfikir selalu urusan dunia. Maka hendaknya dia bawa segala hal yang dia rasakan, yang dia lihat itu dia bawa ke urusan akhirat. Orang ketika terkena api, maka ingatlah, ya Allah, ya boleh api neraka ini. Kalau dia melihat sesuatu yang membahayakan atau rasa sakit, ya Allah, bagaimana dengan azab di neraka?
Ketika dia melihat keindahan, ya Allah bagaimana indahnya nanti surga. Dunia saja sudah seperti itu. Maka hendaknya pikiran kita itu bawa terus kemana? Ke akhirat. Yang lebih parah kita orang ini kadang-kadang dalam urusan akhirat sedang beribadah, pikirannya ke dunia. Salat kadang-kadang mikir dunia. Allahu Akbar, tak mikir Allah. Entah yang dipikir kita makan malamnya, urusan fulus dan seterusnya. Maka kata Syekh, seorang mukmin itu hendaknya dia selalu berpikir menghubungkan apa yang dia lihat peristiwa itu dengan negeri akhirat. Li'anna al-ghalib 'ala al-mu'min amrul akhirah. Wa kullu ina'in yandah bima fihi. Jadi karena orang beriman itu orang yang sungguh-sungguh beriman, yang betul-betul beriman, maka dia akan lebih kuat ingatnya terhadap negeri akhirat. Dan setiap bejana itu mengeluarkan isinya. Faham maksudnya? Ya. Jadi dia akan mengeluarkan apa yang ada di dalam bejana itu. Ya, ini apa? Kita ini kalau mukmin kita sungguh-sungguh betul-betul beriman, maka pikiran kita, lisan kita, pandangan kita itu selalu mengarah kepada hal-hal yang sejalan dengan keimanan kita. Orang mukmin yang sejati nanti akan keluar dari mana? Dari lisannya, dari sikapnya, dari matanya. Wa kullu ina yantah bima fih. Setiap bejana itu akan mengeluarkan isinya. Ya. Kalau isinya air, ya keluar air. Kalau isinya teh, ya keluar teh. Isinya khamr, keluarnya khamr. Isinya barang haram, keluarnya barang haram. Seperti itu apa yang kita keluarkan sehari-hari. Dalamnya kita ikut akan terlihat dari apa yang kita keluarkan. Apa yang kita keluarkan itu bisa terlihat dari sikap dan mulut kita. Ala tara annahu law dakhala ila darin ma'murah. Ya. Bazzaz wa najjar wa banna wa ha'ik wa ra'ait al-bazzaz yanzur ila al-farash. Ya. Kemudian beliau memberikan contoh. Tidaklah engkau melihat orang yang masuk ke negeri yang ma'murah. Ya. Di sini beliau memberikan contoh pedagang kain, tukang kayu, tukang bangunan, penjahit. Maka engkau melihat pedagang kain yanzur ila al-farash yata'ammal qimata. Ya. Wal ha'ik yanzur ila nasdi thiyab. Jadi beliau ingin memberikan petunjuk bahwa orang itu selalu bersambung pemikirannya dengan kebiasaannya atau dengan keahliannya. Ya. Orang pedagang kain, ya, taruhlah karpet lah, masuk masjid ini, yang dia perhatikan apa? Langsung ininya masuk urusan karpet. Wah, ini kapel tepat. Ngerti dia? Ini tebelnya sekian. Ini kapet jenis ini. Karena itu sehari-hari yang dia hadapi, yang dia pikirkan. Bagi orang yang membangun bangunan, insinyur, dia masuk bukan lihat karpet, tapi lihat struktur bangunan. Bagi orang yang senang dengan keindahan, kalau ada keindahan langsung matanya tertuju ke situ. Artinya Syekh ingin menunjukkan kita ini yang kita pikirkan itu adalah isi yang ada di dalam diri kita. Kalau isinya kita akhirat lebih kuat, selalu berpikir tentang akhirat. Tapi kalau dunia yang terisi dalam diri kita, melihat apapun nyambungnya ke dunia. Wa banna wa ha'ik ra'ait al-bazzar yanzur ila al-farash yata'ammal qimata wal ha'ik yanzur ila nasdi dha wan najjar yanzur ila saqfi dar. Ya, beliau memberikan contoh tadi. Ya. Sampai tukang kayu melihat kalau masuk di bangunan yang dia lihat urusan kayu-kayunya. Fakadzalikal mu'min, demikian pula orang beriman idza ra'a dhulma, kalau dia melihat kegelapan, yang dia ingat apa? Kuburan. Wa in sami'a sautan ha'ilan, kalau dia mendengar suara yang menggelegar, dia teringat dengan hari kiamat.
Wa in ra'a na'iman, dia ketika dia melihat sesuatu yang nikmat, dia ingat dengan kenikmatan syurga. Kalau dia melihat sesuatu yang menyengsarakan, dia teringat dengan api neraka. Ya. Wa yukrah dukhulul hammam qariban minal ghurub wa bainal isya'ain fa innahu waqtu intisyari syayatin. Demikian pula dimakruhkan masuk ke hammam, pemandian umum, di waktu qariban, di waktu dekatnya minal ghurub, minal ghurub, yakni terbenamnya matahari, wa bainal isya'ain, dan di antara maghrib dan isya. Fa innahu waqtu intisyari syayatin, karena waktu maghrib dan isya itu waktu menyebarnya syaitan. Hal ini berdasarkan hadis yang sahih. Ya, di sini disebutkan faqad thabata intisyaru syayatin indal ghurub. Di dalam Sahih Bukhari bahwa ketika matahari mau terbenam itu waktu syaitan menyebar. Ya. Demikian pula di dalam hadis riwayat Muslim. Ya. Jadi benar apa yang dulu dinasihatkan orang-orang tua kita. Ya. Jangan keluar maghrib. Hada sahih, hada fi hadis. Ya. Makanya anak-anak kita jangan dikeluarkan waktu maghrib atau menjelang maghrib. Keluarnya mereka hanya untuk sholat. Kalau mau duduk di luar, duduk di masjid, bukan di luar nongkrong di luar. Nah, kemudian macam yang kedua dari menghilangkan kotoran, ajza'un tufa, ada bagian-bagian tubuh yang perlu dihilangkan, seperti mencukur kumis, kemudian mencabut bulu ketiak, membersihkan bulu kemaluan, kemudian memotong kuku. Ya, ini diantara kotoran yang harus dihilangkan. Demikian pula dimakruhkan mencabut uban. Wa yustahabbu khitabuhu, dan dianjurkan menyemirnya. Ya, antum yang punya uban tidak boleh cabut. Ya, makruh. Wa baqi maratibit taharah. Ini tentang pembahasan masalah taharat. Insyaallah kita masuk pada pembahasan tentang rahasia-rahasia salat, yang nanti akan dibahas tentang fadilah salat, kemudian tentang khusyuk, tentang ruhus salah. Ya. Ini yang nanti insyaallah akan menjadi pembahasan kita. Ikhwani fillah, azzallahu wa iyyakum. Maka intinya, kesimpulannya bahwa yang perlu kita perhatikan juga hadza qalb, ya. Itu yang perlu kita bersihkan setiap saat, yang perlu kita lihat, kita tengok, kita evaluasi. Yang selalu kita tengok, kita evaluasi adalah batin kita. Jangan sampai kita Masya Allah di luar kelihatan bersih, kelihatan bagus, tapi ternyata batin kita tadi seperti apa? Lumutan dengan berbagai macam kotoran. Kenapa? Jarang membersihkan. Maka kita pun diingatkan ketika bercermin, kita orang disuruh diingatkan untuk membersihkan batin kita, akhlak kita. Doa bercermin itu apa? Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau memperindah penampilanku, maka bersihkan akhlakku. Akhlak itu apa? Dalam. Itu doa bercermin. Di rumah antum pasang itu, di cermin-cermin kita harus dipasang itu, biar istri kita, putri-putri kita ngerti bahwa jangan hanya memperhatikan keindahan wajah, kecantikan, dipoles, diteliti, Masya Allah, dibersihkan, tapi juga teliti ini. Detik ini ketika saya membersihkan jasmani kita, mempercantik zahir saya, apakah pada saat itu batin saya sudah cantik? Mempercantik zahirnya tapi batinnya masih penuh dengan hiqd, dengan hasad, dengan kedengkian, dan berbagai macam penyakit. Ini PR kita ini. Antum sampaikan masalah bersuci. Harus jangan sampai hanya ingat tentang suci zahir. Dan terakhir kita ingat juga doa ketika selesai kita berwudu. Di situ diingatkan juga, kita diingatkan untuk mensucikan diri dari perbuatan dosa. Doanya apa? Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin.
Subhanallah. Jadi selepas wudhu, ya, kita sudah membersihkan zahir, Allah ingatkan, hei, ada satu yang perlu kita bersihkan. Apa itu? Dosa-dosa kita, sehingga kita mohon pada Allah. Allahumma ja'alni minat tawabin. Ya Allah, jadikan aku sebagai orang-orang yang selalu mensucikan diri saya dari perbuatan dosa. Karena taubat itu adalah mensucikan diri dari perbuatan dosa. Waj'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikan aku sebagai hamba-hamba yang selalu mensucikan diri. Ini yang perlu kita perhatikan. Wallahu a'lam bissawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.